Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Ya, dalam pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membawakan sebuah cerita, di mana cerita ini nanti Bu Guru gambar dalam sebuah big book atau buku besar. Nah, bagaimana ceritanya? Simak sampai habis ya cerita Bu Guru. Iya. Dari cerita ini nanti Bu Guru berharap kalian bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, judul cerita Bu Guru kali ini adalah Akibat Banyak Ulah. Siap untuk menyimak ya? Nah, yuk kita lihat. Kira-kira ada gambar apa ya di halaman pertama? Nah, ini dia. Coba lihat. Di hari Minggu yang cerah ini, ya, ada Mbak Dina dan Mbak Rani yang sedang asik bermain di halaman depan rumah Mbak Dina. Mereka bermain di bawah pohon yang rindang. Apa yang dimainkan? Mereka bermain congklak atau dakon. Nah ya, tiba-tiba ya Mbak Dina merasa kesakitan. Kenapa ya kesakitan? Nah di sini dia berkata, aduh, kenapa ya ini tangan saya? Kok tiba-tiba ada batu jatuh sih? Terus Mbak Rani juga kaget mendengar teriakannya Mbak Dina. Kenapa, Din? Nah, itu tanya Mbak Rani. Mbak Dina menjawab, ini kok tiba-tiba ada batu, sakit tanganku kena batu. Kok ada batu ya? Dari mana ya? Mungkin Kak Adit ini yang sedang main-main sama ketapelnya. Nah, benar saja ya. Kedua teman ini menoleh ke arah rumahnya Mbak Dina. Dan apa yang ada di sana? Nah, coba lihat. Ternyata benar apa yang diduga Mbak Dina. Kakaknya yang bernama Kakak Adit ini sedang bermain ketapel. Dan ketapelnya itu diarahkan ke pohon di atasnya Mbak Dina. Jadi ketapelnya itu batunya itu mengenai tangannya Mbak Dina deh. Ya, kemudian Mbak Dina bilang seperti ini. Kakak, kenapa sih main ketapel di sini? Kena tanganku loh, sakit ini. Nah, si Mas Aditnya malah gak kasihan sama Mbak Dina. Dia bilang seperti ini. Suka-suka gue dong. Ini mainan saya, ketapel saya. Mau main di mana? Ya terserah aku dong. Nah, gitu jawabnya. Akhirnya Mbak Dina pun marah karena dia merasa tersakiti. Udah aku aduin sama bunda. Mas Adit juga menjawab, dasar tukang mengadu, biarin. Nah, kemudian Mas Adit mendekati Mbak Dina dan Mbak Rani dengan tetap memainkan ketapelnya. Nah, coba dilihat gambar berikutnya ini. Nah. Kakak, kok tetap mainan ketapel sih? Kemudian Mbak Rani yang merasa kesal pun juga ikut-ikutan bilang ke Kak Aditnya. Kak Adit, kami itu sedang bermain. Jangan main ketapel di sini dong. Kena kami nanti sakit. Kemudian Kakak Aditnya menjawab, siapa bilang aku mau gangguin kalian? Tuh, lihat di atas kamu.
ada tuh rumah lebah. Aku bukan mau ketapelin kamu, tapi aku mau ketapelin itu rumah lebah. Nah, apa? Rumah lebah? Kedua teman Mbak Dina dan Mbak Rani ini kekejut mendengar kata-kata Mas Adit tentang rumah lebah. Mereka mendongak ke atas dan benar ada rumah lebah di atasnya. Seketika mereka berdua berdiri dan beranjak dari tempatnya bermain karena takut kalau nanti akan disengat lebah. Nah, kemudian Mbak Dinanya berkata kepada kakaknya, "Kak Adit, jangan begitu dong. Itu lebah kalau digangguin juga akan marah. Kalau nanti lebahnya marah, kakak digigit loh." Nah, itu kata Mbak Dina. Mbak Rani juga, "Iya Kak Adit, jangan main-main dong." Tapi apa yang dilakukan Kak Adit? Kak Adit tidak peduli dengan kata-kata adiknya dan juga kata-kata Mbak Rani. Tetap saja dia bermain ketapel dan menembakin ini rumah lebahnya. Nah, kemudian mereka berdua bilang ke Mama, "Ya sudah, kalau memang seperti itu maunya Kak Adit, aku mau ke rumah. Aku takut kalau nanti disengat lebah." Itu kata Kak Dina. Akhirnya mereka berdua ini pergi masuk ke dalam rumah ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ya seperti ini. Coba kalian bisa tebak kan? Baru sebentar Mbak Dina dan Mbak Rani masuk ke dalam rumah, mereka sudah mendengar teriakannya Mas Adit. "Tolong, tolong, ada lebah, tolong." Nah, seperti itu ya. Nah, ini karena ditembak sama ketapel oleh Mas Adit, akhirnya rumah lebahnya jadi bolong. Nah, karena rumahnya bolong, lebah-lebahnya kan marah. Akhirnya lebah-lebahnya berterbangan mengejar Mas Adit. Mas Adit lari ketakutan, ya kan? Kemudian Mas Adit masuk ke dalam rumah karena merasa ketakutan. Dan apa yang terjadi? Bundanya kaget mendengar Mas Adit teriak-teriak minta tolong. Nah, akhirnya ini ada apa? Kenapa kok teriak-teriak Kak Adit? Ini Bunda, tadi Kak Aditnya itu nembakin rumah lebah di atas pohon sama ketapelnya. Nah, Mbak Dina menjelaskan apa yang terjadi kepada bundanya. Bundanya mengeluh, "Kak Adit, kenapa sih berbuat seperti itu? Itu perbuatannya tidak baik. Itu namanya mengganggu. Walaupun lebah, mereka juga adalah makhluk hidup, ciptaan Allah. Mereka juga mau tenang di dalam rumahnya." Nah, coba bayangin kalau Kak Adit sendirian digangguin, misalkan enak-enak tidur, kemudian digangguin, apa yang dirasakan Mas Adit? Kecewa kan? Marah kan? Iya, demikian juga si lebah. Si lebah juga ndak mau kalau dia diganggu. Nah, kemudian Bunda setelah sambil menasihati Mas Adit, Kak Adit juga mengobati luka-luka Kak Adit disebabkan sengatan lebah. Nah, seperti itu ceritanya dan akhirnya tamat deh ya. Nah, coba apa yang bisa kalian pelajari dari cerita Kak Adit yang banyak ulah tadi. Nah, intinya kita
Tidak boleh saling mengganggu, harus saling menghormati dan menghargai sesama makhluk hidup, walaupun itu binatang ataupun tumbuhan, ya. Tidak boleh saling mengganggu, karena kalau mereka diganggu kan kasihan, iya kan? Iya. Nah, coba yang kedua juga ya, kalau dikasih tahu jangan suka melawan, walaupun itu yang mengasih tahu adalah adik kita yang lebih muda. Paham tuh? Nah, selamat belajar. Semoga senantiasa sehat selalu. Saya Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Anissa, kelas 6C PIAUD 12 20 61 73 111.